Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Khairalfi Jumanisa ingin memaparkan sebuah penelitian kecil tentang kesantunan bahasa. Penelitian ini merupakan tugas mata kuliah Sosiolinguistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Treshalina MPD. Berikut pemaparan makalah ini. Judul dari penelitian ini adalah Kesantunan Berbahasa dalam kolom komentar sosial media Instagram. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pendahuluan. Interaksi masyarakat tidak lepas dari bahasa. Di dalam berbahasa, perlu diterapkan kesantunan bahasa. Menurut Cair tahun 2010, komunikasi sebagai salah satu kegiatan utama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan agar mencerminkan diri sebagai manusia yang beradab, yaitu yang pertama kesantunan bahasa, yang kedua kesopanan berbahasa, dan yang ketiga etika berbahasa. Brown dan kawan-kawan tahun 1987 menjelaskan bahwa kesantunan berbahasa adalah salah satu usaha menjaga wajah lawan tutur untuk menghasilkan tuturan yang baik dan santun. Sejalan dengan pendapat tersebut, Wijana tahun 1996 menjelaskan, kesantunan berbahasa dapat digunakan penutur dalam berkomunikasi agar lawan tutur tidak tersinggung, merasa disudutkan, dan tidak merasa ada tekanan. Menurut Marhamah dan Sabardila tahun 2009, kesantunan berbahasa dapat diketahui dari pilihan kata dan jenis kalimat yang digunakan oleh penutur. Perkembangan teknologi saat ini membuat peminat dan pengguna media sosial semakin banyak. Salah satu media sosial yang banyak diminati dan digunakan saat ini yaitu Instagram. Pada tahun 2020, tercatat pengguna media sosial Instagram di Indonesia sebanyak lebih kurang 69 juta pengguna. Melalui Instagram, pengguna dapat memperoleh informasi dan hiburan dari unggahan atau postingan sebuah akun. Pada media sosial Instagram juga, seseorang juga dapat mengomentari unggahan sebuah akun. Dalam berkomentar di media sosial Instagram, juga diperlukan penggunaan bahasa yang santun agar tidak terjadi perdebatan dan perselisihan dengan orang lain. Leeds tahun 2011 menjelaskan, agar tuturan santun, hendaknya memperhatikan pemakaian maksim kesantunan dalam tindak tutur. Leeds membagi 7 maksim tindak tutur. Yang pertama ada maksim kebijaksanaan, di mana penutur hendaklah memberi keuntungan bagi petutur. Yang kedua ada maksim kedermawanan, di mana penutur melimpahkan sepenuhnya kerugian kepada dirinya sendiri. Yang ketiga ada maksim pujian, di mana penutur hendaklah memberikan pujian semaksimal mungkin kepada mitra tuturnya. Yang keempat, ada maksim kerendahan hati, di mana penutur hendaklah meminimalkan pujian untuk dirinya sendiri. Yang kelima, ada maksim kesetujuan, di mana penutur hendaknya memaksimalkan kesetujuannya dengan mitra tutur. Yang keenam, ada maksim simpati, di mana penutur hendaknya mengungkapkan rasa simpati kepada mitra tutur dengan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir ada maksim pertimbangan, di mana penutur hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan adanya rasa tidak senang pada mitra tutur. Sejumlah penelitian sebelumnya sudah ada yang mengkaji tentang kesantunan bahasa dalam media sosial. Yang pertama ada Kusmanto dan kawan-kawan tahun 2019 yang mengkaji realisasi kesantunan berkomunikasi pada media sosial Instagram @jokowi. Studi politiko-pragmatik. Yang kedua, ada Kamu tahun 2019 yang mengkaji kesantunan berbahasa pada Facebook. Dan yang ketiga, ada Palupi dan Endah Hati tahun 2019 yang mengkaji kesantunan berbahasa di media sosial online, tinjauan deskriptif pada komentar berita politik di Facebook. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan prinsip kesantunan bahasa yang digunakan penutur dalam kolom komentar media sosial Instagram Detikcom.
Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data dideskripsikan berupa kata-kata tertulis, yaitu kalimat yang santun di dalam kolom komentar sosial media Instagram. Sumber data dalam penelitian ini adalah komentar yang terdapat di sosial media Instagram Detikcom yang memenuhi prinsip kesantunan bahasa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik catat dengan metode simak. Metode simak dilakukan dengan menyimak dan membaca penggunaan bahasa. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik catat untuk mencatat dan mengelompokkan data. Bagian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Bentuk kesantunan yang ditemukan dari kolom komentar media sosial Instagram Detikcom dapat dilihat dari data berikut. Pada data pertama, penutur mengomentari postingan gambar tersebut dengan rasa simpati. Pada data kedua, penutur mengomentari postingan gambar tersebut dengan rasa rendah hati dan penuh harapan. Pada data yang ketiga, penutur mengomentari postingan gambar tersebut dengan rasa kebijaksanaan dan rasa simpati. Pada data yang keempat, penutur mengomentari postingan gambar tersebut dengan kesetujuan dan rasa pujian. Pada data yang kelima, penutur mengomentari postingan gambar tersebut dengan penghargaan dan pengharapan. Pada data yang keenam, penutur mengomentari postingan gambar tersebut dengan kesetujuan dan penuh dengan keoptimisan. Pada data yang ketujuh, penutur mengomentari postingan gambar tersebut dengan pujian. Pada data yang ke-8, penutur mengomentari postingan gambar tersebut dengan penghargaan dan dukungan. Dan pada data yang ke-9, penutur mengomentari postingan gambar tersebut dengan pujian dan penghargaan. Pada data yang terakhir yaitu data yang ke-10, penutur mengomentari postingan gambar tersebut dengan kesetujuan dan peringatan. Bagian terakhir yaitu penutup. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kesantunan berbahasa yang dilakukan penutur di media sosial Instagram tergantung tujuan yang dilakukan oleh penutur. Di dalam menggunakan media sosial, terutama Instagram, penutur pasti memiliki tujuan yang berbeda seperti mendapatkan informasi, mendapatkan hiburan, dan bahkan mengomentari unggahan atau postingan yang dikirim oleh akun pengguna Instagram lainnya. Sesuai dengan data penelitian, penggunaan prinsip kesantunan bahasa dalam kolom komentar media sosial Instagram dari akun Detikcom, bentuk kesantunan yang ditemukan dalam kolom komentar tersebut mengandung rasa kebijaksanaan, pujian, rendah hati, kesetujuan, dan simpati. Bentuk kesantunan dalam data tuturan seperti harapan, rasa terima kasih, rasa syukur, dan rasa prihatin. Santunan berbahasa sangat diperlukan dan diterapkan dalam pembelajaran. Kesantunan bahasa apabila diterapkan akan membentuk pribadi dan karakter pemakai bahasa. Misalnya di dalam kelas, penerapan kesantunan bahasa akan memperlancar komunikasi dan interaksi yang terjalin antar siswa dan guru. Guru harus selalu mencontohkan dan memotivasi siswa agar santun dalam berbahasa. Misalnya, guru dapat memberikan pujian-pujian kecil kepada siswa, serta dapat menyetujui dan bijaksana menerima masukan atau kritikan dari siswa. Hal ini akan memotivasi siswa untuk dapat menerapkan kesantunan berbahasa dalam proses pembelajaran dan bahkan dapat berlanjut ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya untuk video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.